takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Halleluya. Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa akan berkuasa,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mempersembahkan pujian, syukur terbaik bagi Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur sama-sama sebab kasih Tuhan sentiasa selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari saya mengajak setiap kita yang ada, kasih senyum dulu samping kiri kananmu. Kasih senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari sampaikan senyum di samping kiri kananmu. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan kami persembahkan. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik. Dan kasih-Mu selalu melimpah tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kami boleh bertahan sampai dengan saat ini, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami rindu membawa kehidupan kami sebagai korban pujian bagi-Mu, korban syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan dalam setiap ibadah yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa ibadah yang akan kami kerjakan boleh memberkati kehidupan kami. Memberikan jaminan untuk hidup kami yang sekarang. Bahkan memberikan jaminan untuk hidup kami yang akan datang. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bila Roh Allah bekerja di hati dan kehidupan kami. Bila Roh Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh naik. Berbau harum menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Urapilah setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh pulang membawa sorak-sorai kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Pribadi-pribadi yang mau mengasihi-Mu Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau persembahkan ibadah kami sebagai pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak ada yang dapat menandingi kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu.
Tuhan. Bumi berlalu, amin. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu Tuhan. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah. Jemaat Tuhan, sama-sama kita berdiri, nyanyikan kepada Tuhan. Menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, amin. Sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami percaya Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kami percaya Tuhan, kasih sayangmu menyertai kami, setiamu di hidup kami untuk selamanya. Haleluya. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur, kami persembahkan bagimu. Sungguh sampai habis bumi berlalu, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja. Haleluya. Yes, you Lord. Haleluya, Jesus. Untuk selamanya kami bawa penyembahan kami.
lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari kasih salam kiri kananmu dan katakan, mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan, haleluya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Sama-sama kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari bersorak bersama saya. Oh, 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 say. Oh, 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 say. Oh, 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 jemaat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sing bersama saya. Oh, 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 say. Hari ini harinya siapa? Tuhan, harinya Tuhan. Mari bersukaria di hadirat Tuhan. Say. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan, hari ini harinya. Lagi mana? Tampakkan senyum sukacitamu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka, bersukaria. Say, hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita mau gerakan badan kita. 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Haleluya. Sungai sukacita mengalir di tempat ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab apa? Sungai sukacita mengalir. Oh, 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 mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan. Amin. Di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Mari sama-sama gerakan badanmu. Katakan, haleluya. Sebab sungai sukacita mengalir dari surga ke dalam tempat ini. Katakan amin. Sama-sama katakan, say. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Say, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab apa? Sebab sungai sukacitamu ada dalam kami. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku.
semua boleh mengalami sukacita dari Tuhan, amin. Kita merasakan keajaiban Tuhan pagi hari ini. Boleh yang rindu merasakan keajaiban Tuhan, lambaikan tanganmu. Jemaat Tuhan yang rindu, rasakan keajaiban Tuhan mengalir di hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Kami bersorak bagimu. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan akan Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya sama-sama bersorak, angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Perintah samanya Yesus Kau, Yesus Allah Raja mulia. Semuanya sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Mari yang rindu merasakan keajaiban Tuhan, angkat tanganmu dan sorakan. Hey, ajaib Kau Tuhan,
masa sukar dalam kehidupan kami, bahkan melewati lembah yang paling kelam pun dalam kehidupan kami, satu hal yang kami pegang, kami hanya mau taruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia dan tetap teguh terhadap janji-Mu di hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Engkau setia, walau ku harus berjalan
sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan dan rancangkan bagi hidup kami. Kami tahu bahwa segala sesuatunya adalah baik. Walaupun hari-hari ini kami menghadapi situasi yang mungkin tidak baik-baik saja. Tapi satu yang kami percaya, apapun yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Kami bersyukur dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Firman-Mu memberikan arah bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan akal budi. Roh-Mu menerangi hati kami sehingga kami bisa menangkap setiap benih firman yang ditaburkan. Bukan hanya sekedar informasi tapi jawaban bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara menjelang siang, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan gitu ya. Walaupun pesawat saya kemarin sempat di-delay sampai 5 jam Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya baru nyampe akhirnya di Pastori itu ya karena saya naik taksi ya dari bandara ke sini. Jadi kurang lebih saya jam 9 baru sampai di sini gitu ya. Dari pagi jam kurang lebih jam ya berangkat ke bandaranya sih 8:30 ya. Tapi saya sudah bangun dari jam 5 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak beristirahat sepanjang hari itu, bersyukur sama Tuhan dikasih kekuatan ya. Dan kemudian saya juga bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara lihat badan saya ini kira-kira saya naik badan ini ya. Karena di sana kerjaannya rapat sebentar makan, rapat lagi makan, terus begitu ya. Dan makanannya cukup berat Bapak Ibu Saudara ya. Yang saya nggak pernah makan itu disajikan gitu ya. Sampai ada satu yang saya akhirnya tidak korek karena saya rasa bagaimana gitu ya. Ya, daging domba gitu ya. Itu kan tidak pernah disajikan di sini ya. Kalau masalah yang lain-lain, daging yang lain itu semua kita pernah makan gitu ya. Tapi ini satu, ini enak gitu ya. Saya bilang kayaknya enggak deh, saya bilang gitu ya. Domba gitu ya. Jadi itu yang disajikan tapi bersyukur sama Tuhan. Ya walaupun sempat karena mungkin terlalu lelah saya sempat juga agak sedikit kurang sehat tetapi ya semua bisa dilalui dan semua anugerah Tuhan dan kemarin bisa sampai dengan selamat dengan ya walaupun badannya masih agak sakit-sakit sedikit tapi bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan selalu dalam ibadah itu kan memberikan kita sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang satu hal tentang Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Ya, Bapak Ibu kemarin saya ketika di-delay pesawatnya berada di Makassar gitu ya, saya ketemu dengan seorang perempuan yang menurut saya masih muda ya. Singkat cerita kami bercerita dan kemudian dia bertanya saya dari mana, saya kemudian bilang saya dari Palu, kerjaannya apa, saya bilang ya saya pendeta, kemudian dia bilang oh orang Kristen ya gitu ya. Ya dia bukan orang Kristen, dia berasal dari Balikpapan dan kemudian dia cerita banyak hal. Ada satu hal yang menggelitik ceritanya. Dia bilang kalau orang Kristen itu suka menyanyi ya Bu, dia bilang. Mau sedih, mau senang itu suka menyanyi. Ya, amin. Saya bilang saya jelasin gitu ya, sedikit masuk dalam penginjilan walaupun tidak masuk dalam gitu ya. Saya bilang iya kami menyanyi. Maksudnya kami kehilangan pun orang yang kita cintai dipanggil Tuhan atau meninggal, kami menyanyi. Iya Bu, saya lihat teman saya itu dalam rumah duka gitu ya. Dia meleleh air mata tapi tetap memuji Tuhan, tepuk tangan. Ya itu tanda bahwa kita bersyukur kepada pencipta kita. Bahwa Tuhan itu baik dan apapun yang dikerjakan dalam hidupnya adalah baik. Puji Tuhan. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Mari kita akan lihat di dalam Injil Markus, mungkin saya bisa dibantu? Oh bisa ya, oke. Markus pasal yang ke-7, terlalu cepat. Ya, Markus pasal yang ke-7 ayat 37, mari kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik.
yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Ya. Ya, mari katakan bersama dengan saya, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. 2, 3, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Colek samping kiri kanannya, katakan Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah, mari kita mau belajar ya, apa itu ayat ini sebetulnya sudah lama saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Ini saya dapat ketika saya mempersiapkan materi untuk anak-anak sekolah minggu gitu ya. Dan saya tertegun dengan ayat yang baru saja kita baca gitu ya. Bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Dan baru hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kata menjadikan, bisa kelihatan dengan baik? Oke. Kata menjadikan itu berarti, ternyata ketika saya mencoba melihat di dalam teks bahasa Yunani itu adalah bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai itu punya arti merancang. Jadi menjadikan itu merancang, membuat. Jadi kalau kita bicara tentang kata merancang, bahwa sebelum barang itu jadi kita sudah punya desainnya. Ya. Contoh misalnya ketika saya mau jahit baju gitu ya, saya mau jahit baju, ya saya pinginnya bajunya, taruh kata baju yang saya pakai gitu ya. Ya kalau ini sih saya diberi ya, dikasih sama salah seorang murid saya ketika saya ke Solo ya. Misalnya toko itu mau membuat baju ini gitu ya, pasti ada desainernya. Desainernya tuh merancang, motifnya batiknya adalah memperpadukan batik hitam dan putih gitu ya. Dia merancang mau dibikin apa gitu ya. Ya kemudian oh iya yang sebelah sini putih, tangannya pakai hitam. Sebelum baju ini jadi dia sudah ada gambarnya, itu merancang. Ya itu merancang. Jadi kata menjadikan itu berarti merancang. Jadi sebelum barang itu jadi dia gambar dulu. Kalau baju ya. Kemudian kata itu juga berarti membuat. Apa itu membuat? Jadi sudah ada rancangannya, maka dibuatlah sesuai dengan rancangan. Nah, kemudian kalau kita melihat nggak bisa juga. Dibantu saja dari atas, saya nggak bisa ini. Oke, bisa. Ya. Dan jika dilihat dalam teks Alkitab, bahasa Yunani menjelaskan bahwa kegiatan merancang, membuat ini dilakukan pada masa lampau. Kok hilang? Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi sebelum segala sesuatunya itu ada, Allah itu dikatakan ia menjadikan, Tuhan itu menjadikan, merancang segala-galanya itu baik. Kemudian kalau dalam kisah orang tuli dan bisu, dalam teks yang ini dikatakan gagap, hal ini berarti sebelum orang tuli dan bisu ini lahir, Tuhan itu sudah punya rancangan bagi hidupnya. Amin. Termasuk Bapak Ibu saya, hari ini kalau kita ada, sebelum kita ada, Tuhan itu punya rancangan buat kita. Rancangan. Ya, Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi sebelum kita ada, kita masih di awan-awan pun, Tuhan itu udah punya rancangan buat hidup kita. Nah, ia menjadikan segala-galanya baik, bukan cuma merancang tapi dia juga membuat apa yang dirancangkannya itu jadi baik. Nah kemudian mari kita mencoba melihat selanjutnya adalah kata baik. Ya saya keluarkan semua saja ya. Kata baik itu ternyata punya arti berharga, berguna sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau dikatakan Tuhan menjadikan segala-galanya baik, berarti yang pertama ia memiliki rancangan yang berharga, yang berguna bagi orang yang tuli dan bisu itu.
Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang keadaan lahir itu tidak menjadikan rancangan Allah itu gagal. Kenal seorang yang bernama Hiali, dia lahir dalam kondisi tangannya kayak kepiting, kakinya juga pendek begitu ya. Secara logika dia nggak bisa main piano, tapi mamanya ajar dia main piano dengan berguru secara khusus, pianonya dirancang gitu ya. Jadi tempat duduknya dirancang, semuanya dirancang sesuai dengan kondisinya dia. Siapa yang nyangka orang yang penuh dengan keterbatasan bisa jadi berkat dengan permainan pianonya. Itu dalam kondisi badan yang istilahnya nggak lengkap Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa Allah itu kalau kata baik, dia membuat orang tuli dan lumpuh itu sesuai dengan tujuan rencananya. Jadi ketika Tuhan Yesus ketemu sama orang tuli dan orang bisu ini, maka dia bukan cuma punya rancangan, dia buat rancangan itu jadi menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan orang bisu dan orang lumpuh. Pelajaran pentingnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, pelajaran pentingnya adalah Tuhan itu punya rancangan bagi setiap kita. Tadi saya sudah menyebut Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari sama-sama katakan dengan saya, rancangan damai sejahtera. 2, 3, rancangan damai sejahtera. Mari sama-sama katakan, Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat saya. 2, 3, Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat saya. Katakan sama samping kiri kananmu, Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kamu, bukan rancangan kecelakaan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ini rancangan Tuhan dibuat sebelum kita orang lahir, dan rancangan ini rancangan damai sejahtera. Dalam terjemahan yang lain dikatakan rancangan yang mendatangkan kesejahteraan. Dan kalau hari ini kejadian kita sama dengan orang bisu dan tuli, kita keadaannya belum menikmati atau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat bahwa hidup kita ini, dalam hidup kita ini ada rancangan damai sejahtera, maka hari ini Tuhan mau datang secara pribadi kepada kita, mau memulihkan kita sesuai dengan segala hal yang dirancangkan dari awal untuk kita. Bapak Ibu, mari kita belajar lebih lanjut lagi. Ayat ini dilatar belakangi dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 36. Saya baca ayat 32. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Perhatikan, orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang tuli. Tuli itu nggak bisa mendengar ya. Yang kedua dicatat adalah walaupun di ayat 37 dikatakan bisu, tapi ayat yang disebut di sini adalah dia bisa bicara sebetulnya tapi gagap. Kalau saya mengatakan dia punya gangguan bicara. Jadi orang yang datang sama Yesus itu punya gangguan komunikasi. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa bicara dengan lancar. Saya pernah bicara dengan orang tuli, saya juga bingung, saya nggak menguasai bahasa isyaratnya. Tapi kalau sekarang kita masih bisa karena kita bisa mengetik kan. Saya bilang pada waktu sempat berkomunikasi ada beberapa orang yang tuli ya datang. Bisu datang ke sini. Saya tanya, kamu mau ke sini ngapain? Nah kemudian dia ketik, dia ngomong, dia tunjukkan layar HP-nya ke saya. Zaman sekarang sih canggih gitu ya. Kita nggak bisa menguasai bahasa isyarat, kalau punya HP masih bisa ketik. Tapi kalau sama sekali kita nggak bisa menguasai bahasa isyarat ya, kita betul-betul orang yang bisu dan orang yang tuli itu mengalami gangguan komunikasi. Ya memang tidak semua orang yang lahir, orang yang bisu, orang yang tuli itu nggak bisa bicara, nggak semua. Tetapi ini pas pada waktu orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang tuli, dia nggak bisa dengar.
Karena dia nggak bisa dengar, makanya dia mengalami gangguan bicara. Nah saudara, komunikasi itu penting. Yesus melihat bahwa orang ini perlu berkomunikasi. Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang yang punya gangguan dalam berkomunikasi? Ya, saya mencatat ada 2 hal yang penting. Mengapa komunikasi itu penting? Yang pertama, komunikasi itu sangat penting dalam hubungan apapun ya. Dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, dalam hubungan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Komunikasi itu menjadi sangat penting dalam hubungan karena menjadi dasar untuk saling memahami, membangun kepercayaan dan menyelesaikan konflik secara sehat. Saudara, kalau kita berkomunikasi, mungkin kita beda pendapat, itu bukan tidak sehat gitu ya. Kita perlu mengungkapkan pendapat walaupun berbeda. Mungkin kita berargumen satu sama lain, tapi intinya adalah untuk menyelesaikan konflik. Komunikasi itu sangat penting. Ya. Kemudian komunikasi yang baik itu dapat mempererat ikatan emosional. Kalau kita bisa berkomunikasi, komunikasi yang baik itu mempererat ikatan emosional, meningkatkan keintiman dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis serta mendukung kebutuhan bersama, pertumbuhan bersama. Saudara, komunikasi itu penting. Kita sebagai orang percaya, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus, sekalipun kita semua di sini saya pastikan gak punya gangguan pendengaran dan gangguan bicara. Tapi siapa tahu hari ini kita mengalami tuli secara rohani dan bisu secara rohani. Mungkin secara fisiknya tidak. Tapi mungkin kita seringkali tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berulang kali berbicara kepada kita berulang kali tidak mendengar. Dan kita juga menjadi bisu secara rohani. Kita nggak punya satu waktu untuk kita berbicara secara pribadi sama Tuhan. Itu gangguan komunikasi kita dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa ganggu kita dalam berkomunikasi. Kita terlalu banyak mendengar apa yang dunia katakan. Membuat kita nggak bisa dengar apa yang firman Tuhan katakan. Terlalu banyak. Hati-hati, seringkali orang berkata turuti isi hatimu. Tidak semua isi hati kita itu benar Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam hati kita tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus yang menguasai kita, isi hati kita itu bisa membuat kita cilaka. Ya, jadi tidak semua hal dalam isi hati kita itu benar. Isi hati kita akan menjadi benar kalau diterangi dengan firman Tuhan. Ya, seringkali orang mengejar kebahagiaan dengan mengikuti isi hatinya. Tapi hati-hati, isi hati yang tidak diterangi oleh firman Tuhan dan tidak diterangi oleh Roh Kudus itu berbahaya, bisa membawa kita celaka. Ya. Kemudian komunikasi itu bukan cuma dengan Tuhan. Kita masih hidup di dunia, kita perlu berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara, kita ini gak punya ilmu kebatinan yang bisa memahami satu sama lain dengan satu kedipan mata gitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di film sih bisa karena itu kan diatur skenarionya. Tapi misalnya dalam suami istri, kita gak bisa paham apa yang dipahami suami kita, termasuk sebaliknya. Perlu ada komunikasi Bapak Ibu Saudara ya. Demikian juga dalam kita semuanya, kita sering berpikir oh iya dia so mengerti kok. Belum tentu mengerti kalau tidak dikomunikasikan. Komunikasi yang baik itu bisa meningkatkan ikatan emosional. Ya. Jadi kita perlu membangun komunikasi karena itu Tuhan. Ketika ada orang tuli, orang bisu datang, Tuhan itu spesial datang untuk menyembuhkan dia. Oke, kita lihat selanjutnya. Itu pentingnya komunikasi ya. Ya, Markus 7 ayat 33 sampai 35, yuk baca sama-sama 2-3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya lalu ia berkata-kata dengan baik. Ya, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama Bapak Ibu ya, Tuhan itu memulihkan orang tuli dan gagap itu secara pribadi. Dia pisahkan orang itu dan kemudian Yesus itu memulihkan
orang yang bisu dan tuli. Hari ini kalau kita apapun yang sedang kita alami, mungkin mata rohani kita menjadi buta atau telinga rohani kita menjadi tuli gitu ya. Bahkan kita mungkin bisu secara rohani. Hari ini apapun persoalan kita, mungkin hari ini kita sedang menghadapi, kita nggak, mata rohaninya buta itu berarti kita nggak bisa melihat bahwa di balik semua kesulitan kita, itu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kita mungkin melihatnya sebagai jalan buntu. Seperti orang Israel melihat laut terberau dan di belakangnya adalah pasukan Fir'aun. Tidak ada jalan keluar. Tetapi buat Tuhan tidak ada hal yang buntu. Selalu ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita melihat Tuhan itu menyembuhkan dengan banyak cara. Kadang-kadang Tuhan itu cuman menumpangkan tangan terhadap orang sakit dan sembuh. Tetapi ini Tuhan memasukkan jarinya ke telinga itu, ya, memasukkan ke telinga orang itu, lalu ia meludah, meraba lidah orang itu, dan kemudian dikatakan menengadah ke langit, menarik nafas, dan kemudian berkata, Efata, terbukalah. Jadi ada tangan yang dimasukkan ke telinga, dan kemudian dia meraba lidah. Ini cara yang berbeda dengan cara mungkin Yesus menyembuhkan orang yang sakit lainnya. Tuhan itu punya banyak cara dalam menolong kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin saya di-delay ya sampai 5 jam berada di Makassar. Dari senang karena mau pulang ke Gorontalo sampai capek menunggu gitu ya. Saya sampai bolak-balik pergi ke toilet begitu ya. Begitu saya datang, karena saya lihat memang saya datang sekitar setengah 12 dari Palu itu dengan pesawat. 12.10 saya akan boarding. Karena saya tahu bahwa saya ada asam lambung, saya bilang kalau begitu saya makan dulu. Saya makan, setelah makan, ya makan di bandara memang mahal ya, cukup mahal. Nah kemudian saya duduk, saya pikir sebentar lagi nih, sudah 12 lebih 6 menit saya keluar, 12 lebih 10. Saya dalam hati gini, Tuhan makan di bandara ini mahal banget ya, saya bilang. Ya saya bilang bukan mau sayang ya, tapi mahal memang gitu ya. Saya cuma bilang aduh mahal sekali gitu ya. Ya saya transport itu kan semua ditanggung sama Sinode ya, termasuk transport misalnya dari Surabaya ke tempat anak saya gitu ya. Jadi saya pakai penggantian uang transport itu untuk makan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sambil saya batin gitu ya, membatin dalam hati. Duh mahalnya, nggak ada tah yang mengganti ini uang makan saya gitu ya. Cuman batin aja gitu. Nah kemudian saya berapa kali ke toilet, saya sambil ngobrol dengan penumpang yang di-delay ya. Jadi ngobrol sini, ngobrol sana gitu ya, ngobrol gitu ya. Tiba-tiba saya balik, kenapa orang sudah berada di meja petugas gitu ya. Saya berpikir kenapa. Terus kemudian saya tanya ada apa Pak, pesawatnya udah datang, tapi saya lihat memang masih delay itu sampai ada informasi selanjutnya. Oh ibu Gorontalo, ya saya tahu ibu ke Gorontalo, iya kenapa? Bu mana boarding passnya sama KTP, untuk apa? Dapat kompensasi Bu, 300.000. Jadi dari awal saya melihat sudah ada makanan, saya sudah bilang ini pasti mau lama ini, kami pasti delay lama. Tapi saya berpikir paling 2-3 jam karena cuma udah ada makanan berat. Tapi sudah ada ya sudah makanan. Biasanya Bapak Ibu, Lion itu kan ya enggak boleh nyebut merek mestinya ya, tapi keperucut ya. Ya biasanya kan harus dioprak-oprak dulu gitu kan. Harus penumpangnya datang ke mejanya, gimana ini gitu kan, seringnya gitu ya. Tapi ini luar biasa kali ini saya bilang. Dan saya pernah juga mengalami delay yang lama di Makassar. Nggak dapat apa-apa, Bapak bengong aja gitu ya. Tapi ini kali tidak ada satupun yang minta gitu ya. Tiba-tiba dia panggil torang semua penumpang. Torang kasih, torang pay boarding pass dan KTP. Torang semua dapat 300.000. Saya berpikir saya cuman batin ini ya. Ya saya cuman batin supaya Tuhan, siapa tahu Tuhan ada ganti, Tuhan ganti betul ya saya makan di bandara. Bukan cuman ganti dengan uang, tapi Tuhan juga kasih gitu ya. Tuhan kasih juga makanan, bukan cuman snack tapi juga nasi goreng ya, nasi goreng untuk persiapan nanti malamnya.
Ya walaupun harus di-delay sekian lama, nggak apa-apa Bapak Ibu ya Saudara ya. Karena ternyata dapat berkat juga ya, berkat yang tidak diduga. Teman saya bilang itu berkat yang tersembunyi, tersembunyi di balik delay, tersembunyi di balik kelelahan, dikasih 300.000. Lumayan lah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan itu punya banyak cara kan, apa yang saya nggak pernah pikir, kami semua juga nggak ada satupun yang komplain gitu ya. Ya udahlah kalau memang mau delay, delay lah. Penumpang sebelah saya bilang gini, iya Bu ya, kita nih kalau di delay kita nih mesti nurut-nurut aja, sabar-sabar aja nunggu. Kan kita enggak tahu ya Bu, kalau seandainya itu pesawat, kalau kita ngotot-ngotot tiba-tiba dia ngalami kecelakaan. Betul, orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja tahu hal itu gitu ya, apalagi kita. Jadi sabar-sabar, kalau Tuhan belum jawab, torang pe pergumulan, Tuhan pasti mau jawab dengan jawaban yang jauh lebih baik. Amin. Ya memang gak enak saudara ya, siapa bilang delay itu enak? Gak enak Bapak Ibu Saudara ya, tapi di balik semua hal yang tidak enak Tuhan juga sediakan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya banyak cara, kita gak bisa membatasi cara Tuhan dalam menolong gitu ya. Kita gak bisa membatasi cara Tuhan menolong, artinya bahwa Tuhan tuh punya banyak cara. Saya itu paling malas sebetulnya kalau gak bawa bagasi gitu ya. Ya. Artinya bahwa ada barang yang mesti ditenteng, dimasukkan di bagasi di pesawat. Saya paling gak suka. Kenapa? Karena ngambil begini ini kan, ya saya kan gak terlalu tinggi Bapak Ibu Saudara ya. Mau naikkan tuh gak apa-apa karena pasti dibantu oleh pramugari atau pramugara. Tapi kalau menurunkan ini kan pramugari dan pramugaranya gak ada yang nolong. Saya berpikir, aduh saya taruh ini, saya punya tas laptop di atas. Tas laptop saya bukan cuma isi laptop di dalamnya, itu ada beberapa yang saya masukkan di situ. Karena bagasi saya itu sudah 10,6 kilo waktu itu ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan siapa yang mau ambilkan saya punya bagasi ini gitu ya. Tapi ternyata ada salah satu rekan hamba Tuhan. Saya nggak minta tiba-tiba dia berdiri, dia tinggi banget gitu. Dia bilang, Bu Ii, bagasinya yang mana? Ini? Bukan. Oh ini, iya dia ambil, dia taruh. Demikian juga pada waktu pulangnya begitu ya. Tuhan menolong gitu ya. Saya ini agak males ya ngambil begini ya. Tapi Tuhan menolong, Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa menolong saya gitu ya. Artinya bahwa dalam segala hal yang kita hadapi, saya melihat bahwa Tuhan itu punya banyak cara. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita belajar, ya, Tuhan itu memulihkan pendengarannya dulu, baru lidahnya. Perhatikan, Tuhan itu memulihkan pendengarannya dulu, baru lidahnya. Tuhan juga kasih kita 2 telinga, 1 mulut. Apa artinya? Tuhan mau kita kan lebih banyak mendengar ya daripada bicara sebetulnya. Ya memang harus, kalau memang harus bicara ya kita perlu bicara. Tapi rupa-rupanya ini luar biasa, satu prinsip dalam komunikasi itu adalah mendengar baru kita menjawab. Ya, firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 1 ayat 19, mari baca sama-sama 2-3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita punya 2 telinga, harus lebih banyak mendengar. Walaupun mendengar itu berat, lebih capek. Saya bilang sama suami saya, aduh saya capek sekali padahal kita ini cuma duduk mendengar. Justru itu dia bilang, mendengar, lebih banyak mendengar itu lebih capek. Saudara, saya pernah konseling orang itu 1 jam. 1 jam, saya cuma dengar orang itu bercerita 1 jam saudara. Saya lihat di handphone saya 1 jam, itu lelahnya bukan main. Kenapa? Karena ini kan bukan cuma mendengar, sekedar mendengar. Tapi mendengar dan kita mesti mengerti apa yang diceritain sama orang ini. Firman Tuhan selalu berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar ini bukan sekedar sambil lalu. Seringkali kan kita dengar lewat telinga kiri, udah lewat telinga kanan gitu kan ya. Keluar lagi dari telinga kanan, tapi ini tidak. Mendengar itu begitu masuk entah mau dari telinga kiri atau telinga kanan, saya rasa dua-dua dari telinga kita masuk kan. Nah ini gak boleh keluar Bapak Ibu Saudara, kita mesti pahami apa yang kita dengar dulu. Baru kita berespon.
Demikian juga kalau sekarang kan zamannya ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mesti memahami dulu apa yang kita baca, baru kita menjawab. Hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Ada seorang hamba Tuhan, ya salah satu anggota majelis pusatnya. Kalau saya komplain sama dia, misalnya ya, ada satu yang sudah dijadwalkan bagus, tiba-tiba diubah. Saya bilang, Pak kenapa ini diubah Pak? Kalau ini diubah bukan cuma ini, jadwal saya kacau balau gitu ya. Saya bukan suka sih, tapi memang kalau ini dirubah semua jadwal saya kena Pak. Oh iya Bu, dia gak pernah bilang, "Loh kenapa Ibu marah?" Enggak, tapi dia, iya Bu. Baru kemudian karena dia nadanya rendah, otomatis saya akan merendahkan suara saya. Ada waktunya memang kita harus mendengar, tapi ada waktunya kita bicara. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa Tuhan itu memulihkan dulu telinga orang ini sehingga dia bisa mendengar. Nah ketika dia bisa mendengar maka dia bisa berkata-kata dengan baik. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang keluar lewat mulut kita. Nah apa yang ada dalam hati kita sumbernya dari mana? Dari pendengaran. Iman itu dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Lebih banyak dengar firman Tuhan supaya lebih beriman hari-hari ini gitu ya. Memang kalau mau lihat ini situasi semua orang bicara tidak baik. Tapi balik lagi kita mesti percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu melampaui akal kita. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Ya. Apa yang kita belajar dari sini? Saya mengutip Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, Tuhan kasih kita lidah untuk berbicara. Tapi bukan sembarang berbicara. Berbicara yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan yang memberi semangat baru, maka Tuhan itu minta kita setiap pagi mempertajam pendengaran kita. Mendengar seperti seorang murid. Apa yang kita dengar? Bukan TikTok, bukan WhatsApp, bukan Facebook, bukan IG, tapi dengar suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan kita secara personal. Amin. Katakan samping kiri kananmu, pagi ini udah dengar firman Tuhan gak? Besok bangun, katakan lagi sama-sama, besok bangun dengar dulu firman Tuhan gitu ya. Istri-istri jangan dulu bafeto dulu gitu ya. Istri-istri mesti memperkatakan firman Tuhan gitu ya. Ya firman Tuhan, artinya bahwa ya kita mesti dengar dulu supaya kita bisa berkata-kata. Nah ini prinsip ini yang dipakai juga ketika orang itu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Saya bilang sama mahasiswa saya, Bu dari mana saya tahu metode pembelajaran yang cocok? Karena dia sedang meneliti satu kelas. Saya bilang yang pertama adalah dengan banyak baca buku. Banyak baca jurnal. Nah ini karena menulis itu padanannya dengan membaca, temannya membaca. Semakin banyak kita membaca, maka kita akan menulis itu dengan lebih baik. Ya, semakin banyak kita baca, maka semakin bagus tulisan kita. Demikian juga semakin banyak kita dengar firman Tuhan, bukan yang lain, maka lidah kita itu mengeluarkan perkataan yang jadi berkat. Ingat saudara, yang menajiskan orang itu adalah yang keluar dari mulut kita, bukan yang masuk. Yang masuk dibuang, ya. Yang masuk itu kan makanan, ya. Apapun makanannya itu kan dibuang. Tapi juga mesti hati-hati kan, tidak semua makanan itu sehat. Ya, apa yang masuk? Nah, apa yang ada dalam hati itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari apa yang kita dengar dan apa yang kita baca.
Berapa banyak kita membaca firman Tuhan dan berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, itu merupakan perbendaharaan hati kita. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah kebun binatang, berarti yang sering kita dengar itu kebun binatang gitu ya. Artinya makian ya, kalau kita memaki itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak dibesarkan oleh orang tua yang suka memaki. Tapi pada waktu SMP saya jadi memaki. Kenapa? Karena lingkungan kelas saya itu semua memaki. Dan orang-orangnya, ya saya berada di sekolah yang dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dan makiannya itu adalah makian-makian yang dari luar pulau gitu ya. Saya nggak dibesarkan dengan orang, papa mama saya tidak biasa memaki orang. Tapi pada waktu SMP saya jadi suka memaki karena yang saya dengar hampir tiap hari itu makian. Dan menurut teman-teman saya itu biasa ngomong begitu. Biasa banget. Jadi apa yang kita dengar itu mempengaruhi ya. Apa yang kita baca itu mempengaruhi. Jadi kita itu lebih banyak belajar sebetulnya dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ya. Lebih banyak dari apa yang kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada ayat tadi. Tuhan itu menjadikan segala-galanya baik. Kalau hari ini kita hidup tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Hari ini ketika firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau bawa kita sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan. Mari paling tidak kita pakai, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan gitu ya. Kemarin teman saya cerita ada seorang temannya kena kanker stadium 4, mau dioperasi waktu itu kami di Palu. Hari Jumat malam dia cerita, Ii kenal ini, kayaknya tahu deh kalau lihat muka gitu ya. Dan kemudian dia berkata dia sebenarnya akan dioperasi tapi dibatalkan oleh dokter karena ngedrop cancer keempat. Tapi kemudian yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sementara di jalan menuju ke Pastori, dia berkata udah dipanggil Tuhan. Jadi udah gak sempat lagi dioperasi, udah dipanggil Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan kita berakhir di dunia ini. Tapi satu yang Tuhan mau, ini pesan firman Tuhan hari ini. Mari baca sama-sama 2, 3. Tuhan mau memulihkan hidup kita agar sesuai dengan apa yang telah dirancangkan atau direncanakannya bagi hidup kita. Dengan demikian kita hidup sesuai dengan rencananya dan menyenangkannya. Apa yang dirancangkan Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, Tuhan mau pakai masalah itu untuk menjadikan kita menjadi orang yang jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang muda-muda pernah broken heart, nggak apa-apa, itu hal yang biasa kok broken heart gitu ya. Broken heart, kalau saudara pernah mengalami broken heart, saudara akan dipertemukan Tuhan dengan orang yang mengalami broken heart. Bukan untuk sesama kumpul dan gibah, bukan. Tapi untuk memulihkan orang yang pernah mengalami broken heart. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, kita nggak akan pernah bisa bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita harus struggle dalam hidup kita, struggle dalam usaha kita, jangan putus asa. Saya ketemu dengan perempuan yang sama-sama delay. Dia bilang, saya mulai 19 tahun. Saya bekerja 16 tahun. Dia bekerja sebagai tulang punggung dari keluarga karena papa saya udah meninggal. Semua hal Bu saya kerjain. Dari saya jual bakso jadi admin, kerja di orang. Kemudian saya jual bakso, buka angkringan. Pada waktu pandemi saya sempat kolaps, habis Bu. Saya mengalami juga perceraian. Saya diceraikan oleh suami saya ketika anak masih berada dalam kandungan. Tapi dia berkata, Bu, tapi saya nggak putus asa. Saudara, dia bukan orang Kristen. Tapi dia berkata menghadapi semua kesulitan itu dia nggak pernah putus asa. Saya bangkit Bu dari semua kesulitan saya. Dengan sisa tabungan yang saya punya. Saya belajar Bu kecantikan. Saya belajar untuk buka salon dan akhirnya Bu, sekarang saya bisa buka salon. Saudara, dia berkata semua Bu dari yang tidak enak saya jalani sampai ya walaupun dia berkata hari ini mungkin tidak seperti
tahun-tahun yang lalu. Tapi dia tetap struggle. Saudara, dia bukan anaknya Tuhan Yesus. Tapi dia bisa punya semangat juang. Karena dia lihat anaknya, karena dia lihat mamanya, karena dia lihat adiknya yang harus dia hidupi. Hari ini Tuhan janji, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Apa yang dirancangkan dalam hidup kita itu adalah baik. Dan dia mau buat kita menghidupi apa yang menjadi rancangannya. Mari kita nyanyikan pujian, semua baik, semua baik. Dengan satu iman kita mau nyanyi di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang sedang terjadi pada hari ini, aku percaya bahwa apapun yang dirancangkan Tuhan itu adalah baik adanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku. Amin. Telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan iman, semua baik. Amin. Benar Tuhan, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Katakan dengan imanmu, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang laki-laki nyanyikan pujian ini, dari semula telah kau tetapkan. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Yang perempuan katakan rencana indah. Mari yang laki-laki amenkan setiap kata dalam pujian ini. Yes, benar Tuhan. Bagi masa depanku yang sama-sama katakan semua baik. Apapun yang kau perbuat Tuhan hari ini, semua baik. Amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, benar Tuhan, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh katakan semua baik. Amin. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kau jadikan hidupku. Amin. Berarti. Haleluya. Semua baik. Apa yang kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidakaya laba-laba se. Hidakaya laba-laba siane. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita menghadapi bukan cuma situasi yang sulit,
Tapi kita mengalami kegagalan dalam berbagai macam hal, dalam usaha mungkin, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun kita mungkin mengalami masa yang sulit bahkan kegagalan. Ini adalah titik terendah dalam hidup kita. Tapi hari ini kita dengar, orang yang tuli itu dijadikan Tuhan bisa mendengar. Orang yang mengalami kesulitan dalam bicara, Tuhan jadikan dia bisa berbicara dengan baik. Tuhan lepaskan segala ikatan dalam mulutnya sehingga dia bisa berkata-kata dengan baik. Tuhan menjadikan, Tuhan merancang hidup kita itu baik. Bukan cuma merancang, dia membuat hidup kita itu jadi baik. Gak ada sesuatu pun yang salah yang Tuhan kerjakan. Kalau hari ini kita sedang dalam kesulitan, entah itu karena kesalahan kita sendiri, atau karena hal yang memang karena situasi dan kondisi hari-hari ini. Pegang satu perkara, Tuhan itu menjadikan segalanya baik. Gak ada yang salah. Tapi mari kita datang seperti orang tuli ini, orang bisu ini, dibawa datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu, dalam hidupmu hari ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara bawa pada hari ini. Tapi kalau hari ini kau sedang banyak pergumulan, ada Tuhan yang bersama denganmu. Dan Tuhan janji, aku sudah merancang kebaikan. Aku sudah merancang damai sejahtera. Aku punya rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan harapan. Jangan putus asa, datang sama Tuhan pagi hari ini. Berdoa sama Tuhan pagi hari ini. Saya berikan kesempatan kita berdoa secara pribadi. Kiara patah kaya lapa-lapa siki arapa-rapasi. Kinda patah kaya lapa-lapa siki arapatah kaya lapa-lapa. Kalau ada di antara kita yang mengalami buta secara rohani, kau gak bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Hari ini percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan celingkan mata rohanimu sehingga kau bisa melihat dalam setiap hidupmu ada tangan Tuhan yang bekerja. Kalau hari-hari ini ada yang tuli secara rohani, gak bisa dengar suara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bukakan telinga rohanimu sehingga engkau bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi hidupmu. Kalau hari ini engkau mengalami bisu rohani, engkau gak bisa berdoa sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka perkataanmu sehingga engkau bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan mau agar telinga kita berfungsi dengan baik, karena barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan kalau kita mulut, mari kita pakai mulut kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih buat firman pada hari ini. Terus berbicara dalam hati dan hidup kami Tuhan. Mengerjakan yang seharusnya kau kerjakan. Kami tahu ini waktunya sudah sangat singkat. Bawa setiap kami punya mata rohani yang terbuka. Bawa kami punya telinga rohani yang bisa mendengar suara-Mu. Bawa kami Tuhan menggunakan mulut kami untuk memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sekali-kali gak pernah tinggalkan kami. Kau ada dalam setiap musim hidup kami. Kalau hari ini kami dalam kondisi titik yang terendah dalam hidup kami, kami izinkan kau bekerja dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau bekerja dalam hati kami, kau bekerja dalam hidup kami, kau bekerja dalam keluarga kami Tuhan. Menjadikan segala sesuatunya baik sesuai dengan rancangan dan kehendak. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segala sesuatu. Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Siap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, Tuhan selalu hadir. Dan dia menyatakan hal-hal yang terbaik untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih untuk pelayanan PAW, musik pujian, bahkan juga pelayanan multimedia, sound system, penerima tamu, pelayanan yang
kita lakukan hari ini tentunya diberkati oleh Tuhan. Pengumuman untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk kegiatan sepekan, doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Maaf karena ada beberapa hari ini dilakukan secara onsite dan kemudian pernah di Zoom cuma karena ada kendala sedikit sehingga untuk ke depan bisa lebih baik lagi ya. Mungkin kita bisa lewat Zoom. Jadi kita berharap ya kita bisa beli Videotron, kita bersabar dulu mana yang terbaik. Terima kasih ada sumbangan dari RM dari Jakarta sebesar 5 juta rupiah. Puji Tuhan, tentunya yang memberi sumbangan akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk memberi sumbangan untuk LCD atau Videotron, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan, dimasukkan di amplop, dan tentunya untuk kepentingan multimedia atau LCD supaya lebih baik lagi. Mungkin ada pembicaraan dari ketua atau divisi multimedia, apakah harus beli LCD atau Videotron. Biasanya kan Videotron ada DP harga mulai rendah, barangkali kalau menggunakan Videotron lebih bagus lagi begitu ya. Kita doakan saja. Kemudian ada juga jemaat yang memberi sumbangannya untuk kepentingan untuk multimedia tentunya ya. Untuk ibadah raya tetap direkam supaya jemaat yang rumahnya jauh tidak bisa beribadah di tempat ini, mereka juga bisa beribadah di rumah masing-masing begitu ya. Doakan ke depan kita mungkin akan buka semacam pos PI atau ibadah di sana karena jemaat ini kan karena rumahnya jauh kita bisa melakukan ibadah di sana. Doakan saja untuk ke depan dengan adanya CP atau semacam ketua majelis daerah kita akan membuka ibadah di sana supaya menjangkau juga jiwa-jiwa yang ada di sana begitu ya. Untuk minggu depan, untuk pelayanan yang bertugas sebagai asyir dan kolektan, untuk yang bertugas asyir adalah keluarga Bapak Ibu Lai Kansil, kemudian untuk kolektan adalah Ibu Nela Lawrence dan Ibu Lina Bakari ya. Nanti akan dibagikan juga di masing-masing yang bertugas supaya bisa tahu, dan kemudian untuk petugas asyir bisa datang lebih awal begitu ya, supaya bisa menerima jemaat yang datang lebih awal sebelum jam 10 begitu ya. Bapak Ibu Saudara, untuk informasi untuk acara Natal Malam Pelita, kita akan mengadakan Natal Malam Pelita tanggal 14 Desember begitu ya. Dengan tema Allah menyertai keluarga kita begitu ya. Itu tema dari PGI yang akan kita ambil. Untuk amplop ucapan syukur Natal biasa dibagikan setiap berapa bulan sampai bulan Desember. Nanti akan dibagikan minggu depan. Bapak Ibu Saudara yang tergerak, berapapun yang Bapak Ibu beri untuk persembahan untuk Natal tentunya akan terus diberkati oleh Tuhan. Nanti amplop akan dibagikan minggu depan. Ya, puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup kami.
Dan kami rindu memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Dan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita membawa persembahan dan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu.
pujian dari seluruh kaum ibu yang ada. Iya, puji nama Tuhan, pujian dari kaum perempuan kiranya memberkati setiap kita, tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Selamanya
kembalikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah kami, memberkati dengan berkat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya karya Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu mencintai kami. Tuhan pasti memberikan kemenangan yang besar di dalam kehidupan kami yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan yang melayani hari ini Tuhan juga memberkati baik WL singer, pemain musik, multimedia, sound system, usher. Bahkan juga yang melayani firman, yang menyampaikan firman, yang melayani di dalam sekolah minggu. Apapun yang kami lakukan dalam pelayanan hari ini, kami percaya Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima janji berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, dengan berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, bahkan damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita diberikan hikmat, kecerdasan. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala janji berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terimalah kasih Tuhan yang terus mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan kita hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita mempersembahkan korban persembahan dan syukur di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu
bumi nyata